mengawalinya dengan doa bersama. Jadi, Ibu mau tanya, semua bisa berdoa? Bisa. Siapa bisa berdoa? Ya, pintar-pintar semuanya. Ya, Ibu minta kesediaan satu orang untuk pimpin kita di dalam doa sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini. Ya, Nona Ari, maju. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, berdoalah kerjaanmu, jadilah kehendakmu, ini seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan dosa kami, seperti kami bertambah orang yang besar ke kami. Dan janganlah Bapa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan dari jahat. Amin kami punya kerjaan, dan kuasa dalam Tuhan sampai. Amin. Ya, terima kasih untuk Nona Ari. Semua tepuk tangan untuk Nona Ari. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Semua tahu? Tahu. Kalau begitu, Ibu minta semua untuk bangun berdiri dan kita akan diiringi oleh instrumen. Pancasila, akulah pendukungmu. Panggil proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil berkuasa. Lihat bangsamu. Ayo yang maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Panggil proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil berkuasa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, anak-anak semua tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Anak-anak, apakah masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Masih. Iya. Kita belajar tentang apa? Kewajiban dan aku. Iya, betul. Kita belajar tentang kewajiban Dan aku. Jadi baik anak-anak, hari ini pembelajaran kita tema 4, kewajiban dan aku. Subtema 1, Kewajiban dan aku di rumah. pembelajaran yang ke-5. Jadi materi kita dengan minggu lalu dan hari ini masih berkaitan. Adapun tujuan-tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita belajar bersama, yaitu dengan menemukan kalimat syaran pada teks, siswa dapat
mengartikan maksud saran dengan Percaya diri. Yang kedua, dengan mendengarkan penjelasan guru dari maksud saran, siswa dapat menafsirkan maksud ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan menyelesaikan masalah sederhana yang disampaikan dengan tepat. Yang ketiga, dengan menyimpulkan apa yang telah dipelajari hari ini, siswa dapat bersyukur kepada Tuhan dan memahami keberadaannya sebagai makhluk Tuhan di tengah-tengah makhluk Tuhan yang lainnya, sehingga memiliki sikap saling menghargai, peduli, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan ke depan. Ada sebuah gambar yang ibu tayangkan di depan. Coba semua lihat. Ini gambar apa, anak-anak? Rumah. Ya, ini gambar rumah. Coba dijelaskan. Siapa bisa jelaskan ini gambar rumah? Yang gambar yang pertama. Gambarnya? Iya, ini gambar rumah. Rumah yang sangat kotor. Banyak sampah. Tuh. Lalu gambar yang kedua, ini gambar apa, anak-anak? Rumah di kota. Iya, ini rumah yang ada di kota. Lalu gambar yang ketiga, gambar apa ini? Rumah desa. Iya, ini rumah di desa. Ya, jadi dari ketiga gambar ini, gambar pertama ini gambar rumah yang sangat kotor, banyak sampah. Jadi sarannya adalah rumah yang kotor harus dibersihkan. Rumah yang kotor harus dibersihkan agar bersih dan kita terhindar dari penyakit. Ya, pintar. Anak-anak, sekarang kita akan berliterasi dan ada sebuah bacaan yang akan ibu tampilkan. Namun ibu berharap agar semuanya menyimak dan membaca dengan cermat semua teks bacaan yang akan ibu tampilkan. Karena setelah ini kita akan berdiskusi dalam bentuk kelompok. Ya, coba anak-anak semua perhatikan ke depan. Ini teks bacaan yang ibu tampilkan ini. Semua membacanya dengan baik-baik. Siapa bisa baca? Ya, ternyata semua bisa. Kita turun tangan. Ya, ibu minta kesediaan dari Nona Kirana untuk membaca teks bacaan yang ada. Lalu yang lain tetap memperhatikan ke depan dan membacanya dalam hati masing-masing. Silakan Nona Kirana. Tempat berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah. Di rumah kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki ibu. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang
tetap bahagia meski rumah mereka banjir. Dengan bersyukur hati akan senang. Ya, baik. Terima kasih untuk Nona Kirana. Semua sudah membacakan teks yang ada? Sudah. Ya. Kalau semua sudah, Ibu mau bertanya, apa judul dari bacaan tersebut? Siapa yang tahu? Rumah tempat berlindung. Iya, betul. Jadi judul bacaan di atas adalah Rumah tempat berlindung. ya. Yang kedua, coba ada yang bisa menceritakan secara singkat teks bacaan tersebut. Dari teks bacaan yang Ibu tampilkan tadi, coba siapa yang bisa bercerita secara singkat? Ayo, silakan maju. Rumah Udin dan Mutiara bocor. Iya, rumah Udin dan Mutiara bocor. Ibu menasihati mereka agar melihat orang yang lagi susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah, banyak anak yang tidak bahagia meski rumahnya banjir. Iya, tepuk tangan. Ya. Jadi, rumah Udin dan Mutiara bocor. Jadi mereka mengeluh dan Ibu menyarankan agar mereka tidak boleh mengeluh karena masih banyak yang merasa susah. Tetapi tetaplah bersyukur bahwa mereka masih memiliki rumah dan mereka bahagia. Ya, anak-anak, sekarang kita akan membentuk kelompok dan di situ Ibu akan membagikan LKPD untuk kita sama-sama belajar atau anak-anak kerjakan LKPD yang ada. Jadi cara bentuk kelompoknya dengan cara berhitung 1 sampai 3. Ayo berhitung, mulai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya. Jadi semua sudah tanda urut nomor urut masing-masing? Sudah. Jadi Ibu minta nomor urut 1 semua bergabung dan membentuk kelompok 1 di depan sini. Lalu nomor urut 2 membentuk kelompok 2 di depan. Lalu nomor urut 3 membentuk kelompok 3 ada di samping dan Ibu. Ayo silakan bentuk kelompok. Baik anak-anak, LKPD yang Ibu bagikan dalam kelompok itu, di situ ada sebuah teks bacaan di situ. Jadi anak-anak, Ibu minta untuk garis bawahi kalimat yang menunjukkan kalimat saran. Dan di situ Ibu minta tulislah saran lain untuk Udin dan Mutiara. Ya, silakan dikerjakan.
Silakan maju, satu maju depan. Bisa menjelaskan maksud kalimat saran tersebut. Bersyukur maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan gembira atas apa yang ada. Ya, tepuk tangan untuk Nona Rahel. Betul. Nona Rahel bilang bersyukur. Maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan bergembira atas apa yang ada. Nah, anak-anak sekarang semua sudah mendengar penjelasan dari teman Rahel? Sudah. Sekarang ibu minta tuliskan penjelasan temanmu tadi yang sudah dijelaskan tadi oleh Nona Rahel. Semua tuliskan kembali apa yang didengar dari penjelasan Nona Rahel tadi. Tulis kembali penjelasan teman yang disampaikan teman Nona Rahel tadi. Sudah? Ya, sekarang ini kumpulkan.
Semua perhatikan ke depan. Di sini ada sebuah teks yang Ibu tampilkan melalui video. Jadi video ini menceritakan tentang hak dan kewajiban di rumah. Apakah anak-anak mempunyai hak? Mempunyai. Apakah anak-anak mempunyai kewajiban di rumah? Mempunyai. Ya. Jadi hak anak di rumah itu apa? Haknya adalah mendapat kasih sayang dari orang tua. Lalu kewajiban di rumah itu apa anak-anak? Kewajiban kita di rumah Membantu ibu. iya betul, membantu orang tua. Jadi yang dimaksud dengan hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan. Itu adalah hak. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, jadi anak-anak, Ibu minta semua perhatikannya ke depan dan Ibu akan menampilkan sebuah video. Lalu anak-anak diminta untuk menyimak video ini. Kewajiban anak di rumah. Teman-teman Smart Time, ayo kita belajar kewajiban seorang anak di rumah. Teman-teman, tahukah kamu apa kewajiban seorang anak dalam sebuah keluarga ketika berada di rumah? Setiap anak wajib belajar dengan giat agar menjadi orang yang pandai. Setiap anak mempunyai kewajiban merapikan tempat tidur agar kamar terlihat rapi. Setiap anak mempunyai kewajiban mandi pagi dan sore agar badan segar dan harum. Setiap anak mempunyai kewajiban makan makanan yang sehat agar tidak sakit. Setiap anak mempunyai kewajiban bersikap ramah terhadap tetangga agar hidup rukun. Teman-teman, jalankanlah kewajibanmu, maka kamu akan mendapatkan manfaatnya. Nah, itu adalah beberapa kewajiban anak di rumah. Sampai jumpa lagi teman-teman. Ya, baik. Jadi dari video yang Ibu tayangkan, semua sudah menyimaknya dengan baik ya. Di sini Ibu minta untuk mengerjakan sebuah LKPD yang ada di dalam tabel itu. Di situ ada tersedia 10 kalimat. Jadi beri tanda centang pada kalimat yang menurut anak-anak itu adalah hak dan kewajiban. Jadi Ibu minta beri contreng atau tanda benar pada tabel yang ada. Silakan dikerjakan.
Di situ ada di kolom yang berikut itu SKPD yang tersedia tuh. Apakah kamu memiliki kewajiban atau hak lain di rumahmu? Tuliskan pada kotak yang tersedia. Sudah? Sudah. Apakah kamu memiliki hak atau kewajiban lain di rumahmu? Tuliskan di tempat sedia. Kelompok 3 sudah? Ya. Kelompok 2 sudah? Kelompok 1 sudah? Kerjakan dengan baik-baik ya. Sudah? Ya. Kalau sudah, semua kelompok ibu minta untuk mempresentasikan satu persatu hasil diskusinya di depan kelas. Sudah siap? Sudah. Jadi kita buat kesepakatan kelompok mana yang duluan? Ya, kelompok 1. Habis kelompok 2, setelah itu kelompok 3. Ya, jadi setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan teman kelompok yang lain bersiap-siap atau harus menanggapi kelompok yang akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, dipersilakan kelompok 1. Ya, semua mendengarkan hasil diskusi kelompok 1 dan harus memberi tanggapan. Ya, silakan.
Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Kelompok 1 mau menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Bersyukur karena memiliki tempat tinggal, termaksud kewajiban. Mendapat rumah yang bersih dan rapi, termaksud kewajiban. Bicara lembut dan sopan, termaksud hak. Membantu merapikan dan menata rumah, kewajiban. Dicintai, dijagai, dilindungi, dan dihargai, termaksud hak. Saling mencintai, diperlakukan dengan lembut dan sopan, termaksud kewajiban. Saling menolong dan memaafkan, termaksud hak. Mendapat tempat tinggal, termaksud hak. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah, termaksud kewajiban. Apakah tanggapan dari kelompok 2 dan 3? Ya? Benar. Iya. Benar. Jadi hasil diskusi kelompok 1 adalah benar. Semua tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk. Ya, silakan kelompok 2 maju untuk presentasikan hasil pekerjaannya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Bersyukur karena memiliki tempat tinggal, termasuk kewajiban. Mendapat rumah yang bersih dan rapi, termasuk kewajiban. Bicara lembut dan sopan, termasuk kewajiban. Membantu merapikan dan menata rumah, termasuk hak. Dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai, termasuk hak. Saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai, termasuk kewajiban. Diperlakukan dengan lembut dan sopan, termasuk kewajiban. Saling menolong dan memaafkan, termasuk hak. Mendapat tempat tinggal, termasuk kewajiban. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah, termasuk kewajiban. Hak dan kewajiban. Hak, mendapat kasih sayang. Kewajiban, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Ya, jadi apa tanggapan dari kelompok yang lain? Kelompok 1 dan 3? Benar. Ya, yang salah ini yang nomor 4. Membantu merapikan dan menata rumah. Itu adalah kewajiban, bukan hak. Ya, jadi itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Semua berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk. Ya, sekarang kelompok 3 maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya.
tempat tinggal. Itu apa? Termasuk hak, bukan kewajiban. Ya, diperbaiki. Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Ya, baik. Jadi Ibu minta terima kasih karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Dan Ibu amati semuanya sudah memahami dengan baik. Ya, baik anak-anak. Jadi materi kita hari ini adalah dalam membuat kalimat syarat. Kalimat syarat perlu menggunakan susunan yang benar dan meliputi adanya sebuah subjek dan predikat. Meski kalimat syarat terkesan mudah, tapi harus dipahami bagaimana kalimat yang benar agar diterima dengan baik. Umumnya kalimat syarat digunakan untuk menyampaikan pendapat mengenai suatu persoalan. Bukan hanya itu, kalimat syarat juga bisa digunakan untuk menyarankan sesuatu kepada seseorang. Apa pengertian dan ciri-ciri kalimat syarat yang perlu diketahui? Jadi kalimat syarat merupakan kalimat usulan sehingga anjuran yang disampaikan kepada orang lain untuk dijadikan sebagai apa? Bahan pertimbangan. Kalimat syarat bisa disampaikan dalam bentuk kata-kata yang positif agar lebih mudah diterima. Seorang teman mengenakan baju tidak sesuai. Kalimat syaratnya seperti pakaian tersebut tidak cocok kamu kenakan hari ini. Sebaiknya mencari yang lain. Kalimat syarat tersebut akan lebih mudah diterima daripada kalimat negatif seperti baju kamu jelek, ganti saja. Baju kamu busuk, tidak cocok, dan lain sebagainya. Apa itu ciri-ciri kalimat syarat, anak-anak? Kalimat syarat menggunakan kata seperti usahakan, hendaknya, sebaiknya, saran saya, agar lebih sopan dipandang dengan baik. Selain itu, kalimat syarat bisa digunakan dalam berbagai hal, melalui karya seni sehingga kehidupan sehari-hari. Ketika membuat kalimat syarat, harus memperhatikan tanda baca dan hindari menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Tidak jarang kalimat syarat dianggap sebagai kritikan, tapi kedua hal tersebut berbeda. Kalimat syarat menyampaikannya dengan menggunakan kata yang baik. Tidak jarang untuk menyampaikan sesuatu hal yang kurang baik di sekitar kita. Untuk kalimat kritik juga disampaikan dengan baik, tetapi kritik bisa menjadi negatif ketika tidak
diikuti saran perbaikannya. Ya, jadi sampai di sini materi kita hari ini anak-anak. Kita belajar tentang apa? Kalimat saran. Terus kita belajar tentang kewajiban dan hakku di rumah. Pintar. Jadi sejauh ini Ibu mau tanya, ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak. Ya, baik. Jadi apakah semua sudah mengerti materi yang kita pelajari hari ini? Sudah. Kalau begitu, anak-anak sudah mengerti materi kita hari ini, maka Ibu akan tes anak-anak dengan akan memberikan anak-anak lembar evaluasi untuk anak-anak kerjakan. Dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, dikerjakan dengan benar-benar dan tidak boleh nyontek. Kerja sendiri-sendiri ya. Ya. Jadi sebelum Ibu membagikan lembar observasi, Ibu minta anak-anak untuk kembali ke tempat semula. Untuk kita mengikuti informasi.
morning by 12.
Tadi Dan sudah. baik anak-anak, dari hasil evaluasi ini akan ibu kumpulkan dan akan ibu merangkul nilainya dan besok akan dibagikan kepada anak-anak. Ya, baik anak-anak, hari ini pertemuan kita sampai di sini saja dan kita akan melanjutkannya di besok pagi. Tetapi sebelum kita kembali ke rumah kita, ibu minta kita menyanyi salah satu lagu, yaitu lagu My Friday. Semua tahu? Tahu. Ya, silakan berdiri dan kita semua perhatikan teks lagu yang ada ibu tampilkan dan kita semua menyanyi dalam keadaan berdiri. Satu, dua, tiga. My Friday, my Friday, Mama Alaika Friday, my Friday, my Friday, Mama Alaika Friday. Lelo atena so gula kamuriso, Mama Alaika Friday. My Friday, my Friday, Mama Alaika Friday. My Friday, my Friday, Mama Alaika Friday. Baik, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Baik, jadi anak-anak, sebelum kita pulang, tetapi ibu tetap ingatkan, kita semua pulang dan ingat kewajiban kita harus belajar. Tetap belajar di rumah ya. Dan setelah pulang dari sini, kembali ke tempat masing-masing, ke rumah masing-masing. Dan sebelum kita pulang, ibu minta satu orang untuk pimpin kita di dalam doa. Siapa? Ya, silakan maju. Teman-teman, mari kita menyatakan di dalam doa. Mari kita berdoa. Yesus, sekarang kita mau pulang. Berkati kami dari perjalanan hingga tiba di rumah kami dalam keadaan sehat dan selamat. Ini doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Jadi sampai di sini pertemuan kita hari ini dan akhirnya ibu ucapkan selamat siang semuanya. Siang.